Ucapan syukur kami aturkan Tuhan karena kita berkabung atas kami semua anak-anakmu yang terhimpun di GGD Jakarta ini. Tuhan, kalau pagi tadi sesi yang pertama anak-anakmu telah melakukan ibadah untuk memperingati hari kelahiran Tuhan. Pada sore hari sesi yang kedua kami juga anak-anakmu yang tergabung di dalam GGD Jakarta yang tadi pagi belum sempat hadir, maka pada sore ini hadir merayakan dan beribadah memperingati hari kelahiran Tuhan. Turunlah atas kami semua ya Tuhan, Roh Yang Kudus, sehingga apa yang kami lakukan dalam ibadah perayaan Natal ini berkenan bagi Tuhan dan menjadikan kemuliaan Tuhan serta menjadikan berkat bagi anak-anakmu yang ada di lingkup GGD Jakarta ini Tuhan. Tuhan mendoakan cuaca yang baik sehingga nanti sampai selesai dilaksanakan Bapak Ulu dan juga anak-anak yang terlibat di dalam pelayanan ini juga dengan berkat juga Tuhan genapi dengan Roh Yang Kudus sehingga mampu melakukan apa yang menjadi tugas dan kewajibannya. Terlebih Tuhan,
pendeta Teguh yang nanti akan menyampaikan firman Tuhan. Urapi dengan Roh Kudus sehingga apa yang disampaikan nanti benar-benar jadi Tuhan menjadikan firman Tuhan berkat bagi kita semua. Demikian Tuhan, acara dari awal sampai akhir nanti kami akan serahkan di tangan yang penuh kuasa. Di dalam nama Yesus Tuhan kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Haleluya. Masih ada sukacita. Amin. Yang diberkati buat berilah kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Kita mau puji Tuhan, kita mau bergoyang buat Tuhan. Amin. Amin. Mari kita mau bergoyang buat Tuhan Yesus.
Bapak Ibu Saudara bisa duduk kembali. Bapak Ibu yang terkasih, tiba saatnya kita memasuki prosesi penyalaan lilin. Malam kudus, malam yang suci, minta waktu memanggil kita semua berkumpul bersama dalam kesucian dan sukacita. Salam juru selamat, mendengarkan pujian-pujian indah. Kami layakan kelahiran Yesus Kristus ke dunia. Oh pembawa kedamaian, peluklah kami semua dalam karuniamu.
Untuk lirik yang terakhir oleh Bapak Semali kami persilakan. Puji Tuhan, semua lirik sudah dinyalakan dan tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau bersama-sama angkat satu pujian di mana pujian ini mengingatkan betapa indahnya kasih Tuhan, betapa besarnya pengorbanan Tuhan dalam hidup kita. Dan mungkin banyak Bapak Ibu yang merasa, Tuhan kok hidupku begini aja sih, Tuhan kok masa pandemi ini nggak pernah, kok belum berujung gitu. Tapi Bapak Ibu juga tahu kalau kasih Tuhan itu sungguh indah dalam hidup kita. Kita mau angkat pujian ini dari hati kita. Kita mau berikan yang terbaik untuk Tuhan. Kemana
menciptakan langit bumi laut serta segala isinya. Pribadi yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang sejati. Bersyukur atas keselamatan yang Kau berikan buat kami, atas kehadiran Kau di dunia ya Tuhan, sehingga kami menjadi umat pilihan. Ya Tuhan Yesus Kristus, kesempatan sore hari ini kami bersyukur bagi umat Tuhan, kelompok umat yang ada di GTJ Bunda Ceksa, menyatukan hati dan pikiran untuk beribadah memperingati hari kelahiran Yesus Kristus di dunia. Berkatilah ya Tuhan dalam rangkaian ibadah kesempatan hari ini, dan di dalamnya kami ingin menikmati sabda kebenaran firman Tuhan. Kuasa Roh Kudus akan menolong dan memampukan kami untuk merenungkan bahkan menerapkan firman dalam hidup kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, kami menaikkan syukur menyambut firman Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya ucapkan selamat sore dan salam. Selamat bertemu untuk ibadah di kesempatan sore hari ini. Kita mengadakan ibadah yaitu memperingati hari kelahiran Yesus Kristus. Yesus Kristus ucapkan selamat hari Natal 2020 dan selamat menyambut tahun baru 2021. Kiranya Tuhan memberkati saudara dan saya. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita akan membuka Alkitab kita yang terambil dari kitab Matius pasalnya yang ke-1. Matius pasalnya yang ke-1, ayatnya yang ke-23. Demikian bunyi kebenaran firman Tuhan, saya akan membacakannya. Sesungguhnya anak dana itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sampai sejauh itu pembacaan kebenaran firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama. Adapun judul yang perlu kita renungkan bersama-sama dalam ibadah Natal di tahun 2020 ini adalah, dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Mari Bapak Ibu, kita akan membaca bersama-sama tulisan yang ada di depan kita sore hari ini. Mereka akan menamakannya Immanuel. Mari kita akan baca bersama-sama. 2, 3. Mereka akan menamakannya Immanuel. Terima kasih. Apa artinya Immanuel? Tentunya ada asing bagi pendengaran kita ketika kita mendengar kata-kata Immanuel. Mungkin ada saudara kita yang bernama Immanuel. Mungkin ada famili kita ataupun hadiah kita, bahkan kerabat terdekat kita juga ada yang bernama Immanuel. Bahkan mungkin dari antara kita yang hadir mungkin ada yang bernama Immanuel juga. Apa yang dinamakan arti nama tersebut? Sehingga memang ketika kita mendengar kata-kata Immanuel, sungguh arti nama yang indah dan sedap didengar. Karena Immanuel. Jika kita mendengar kata-kata tersebut, jelas ini menandakan bahwa itu jelas ada hubungannya penyertaan Tuhan dalam kehidupan orang yang mengimani. Ketika dia berkata Immanuel. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, Natal tahun 2020 ini jelas seperti yang sudah kita rasakan, sangatlah berbeda rasanya. Sangatlah berbeda untuk acaranya. Sangatlah berbeda cara-cara yang memang seperti yang tidak kita lakukan tahun-tahun yang lalu. Dengan harapan di tahun 2021 nanti kita juga pasti akan melaksanakan yang berbeda dengan tahun ini. Artinya apa? Berbeda baik. Tidak ada pandemi lagi. Berbeda dengan keadaan sekarang. Kita bebas untuk duduk, tidak berjauhan, untuk berjalan tidak harus bermasker, untuk masuk atau keluar rumah tidak harus mencuci tangan dan lain sebagainya. Dan itu harapan kita, sehingga itu yang menjadikan keinginan kita, kerinduan kita.
juga bisa melaksanakan aktivitas kita hari demi hari, dan tahun demi tahun bisa seperti sedia kala. Harapan kita semua, sidang Jumat yang dikasih Tuhan, kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Kenapa renungan firman Tuhan tahun ini kita pikirkan bersama, kita pelajari bersama dengan penjelasan, dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Ini sudah dibuatkan ribuan tahun sebelum ayat ini kita baca hari ini. Artinya ya kurang lebih 2000 tahun yang lebih yang lalu sudah dibuatkan. Sehingga apa yang harus dilakukan oleh penggenapan dalam kitab perjanjian baru ini jelas itu nyata, tidak berubah pun, karena ayat yang sudah terbaca tadi jelaskan, sesungguhnya anak dari itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sudah dibuatkan dan sudah digenapi, sudah diwujudkan tentang penggenapan arti Immanuel. Sampai sekarang kita merasakan kehadiran Allah di dalam hidup kita, dan itu Immanuel dalam hidup kita. Kasih sayang Allah kita rasakan, kita nikmati sejak kita lahir di dunia ini sampai detik hari ini, sampai kepada kekekalan. Allah senantiasa nyata dalam hidup kita, Allah yang Immanuel. Ketika kita melaksanakan aktivitas apapun, ketika kita melaksanakan pekerjaan apapun, kita merasakan pimpinan, penyertaan Allah yang Immanuel sampai detik hari ini. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah yang kita sembah di dalam nama Yesus Kristus adalah Allah yang senantiasa menyertai kita. Di saat kita melangkahkan kaki kita, di saat kita mengayunkan langkah kaki kita kemanapun, Allah senantiasa menyertai dan memberkati. Dan itu jelas harapan bagi saudara dan saya, karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang sama, Allah Immanuel. Apa makna dari Immanuel bagi umat kita? Bagi umat Tuhan? Tentunya bagi saudara dan saya. Ketika kita memaknai arti Immanuel untuk kepentingan kita saja, jelas itu kita dinamakan pribadi yang egois. Dan kita memperalat Tuhan yang Immanuel, Tuhan yang senantiasa menyertai kita. Sehingga dengan harapan yang kita inginkan, arti Immanuel bagi umat Tuhan adalah bahwa Tuhan senantiasa hadir di situasi apapun. Kalau kita tidak merasakan kehadiran Allah dalam situasi apapun, makna Immanuel dalam hidup orang percaya tidaklah diwujudkan dengan kenyataan. Tapi saudara dan saya bersyukur karena kita merasakan kehadiran Allah di tengah-tengah situasi apapun. Situasi apapun itu bisa memang berubah-ubah. Seperti halnya Abimelekh, dia tidak bisa tetap diam. Dia selalu berubah-ubah dan selalu gerak kiri ke kanan, ke depan, ke belakang, dan jelas itu menandakan tidak ada ketenangan. Ketika kita merasakan kehidupan saat sekarang, jelas kita pun tidak akan tinggal diam. Ketika kita sedang menghadapi situasi kondisi apapun, kita pun tidak tinggal diam. Tetapi kita selalu melakukan segala sesuatu itu dalam gerak untuk kita. Dan yakinlah bahwa ketika kita sedang melaksanakan aktivitas apapun, baik kita bekerja, baik kita beristirahat, baik kita melaksanakan kegiatan di luar rumah ataupun di dalam rumah, baik itu kita melaksanakan kegiatan berkelompok ataupun menyendiri, apapun yang kita kerjakan, Allah hadir di tengah-tengah situasi kehidupan kita. Itulah Immanuel. Allah menyertai kita, Allah hadir di tengah-tengah situasi apapun dalam hidup orang percaya. Ketika kita memaknai arti Immanuel, bukan hanya Allah itu hadir di tengah-tengah situasi apapun, tetapi kita tahu, kita paham, kita sudah merasakan bahwa Immanuel artinya Allah hadir dalam
menghadapi setiap tantangan yang kita hadapi. Apakah ada manusia, apakah ada umat Tuhan yang tidak pernah menghadapi tantangan itu? Tentunya ada, tentunya pasti sampai sekarang kita pun sedang berjuang untuk melawan tantangan hidup kita. Kalau kita tidak bekerja, kita tidak sedang menghadapi tantangan hidup. Karena untuk bekerja kita sedang menghadapi tantangan hidup, untuk memperoleh penghasilan, untuk memberi kecukupan asupan makanan dan minuman, dan itu sebuah perjuangan. Tapi ingatlah, Allah senantiasa hadir dalam menghadapi tantangan apapun yang sedang kita hadapi. Ketika kita sedang menghadapi tantangan yang anggapan diri kita adalah tantangan yang berat, jangan pernah khawatir, jangan pernah takut bahwa Allah hadir, Allah menyertai dalam setiap tantangan yang sedang kita hadapi, sekalipun penilaian kita, tantangan kita adalah sangat-sangat berat. Ada kalanya memang orang-orang sering berkata ketika mereka sedang menghadapi tantangan, wah coba kalau kamu yang menghadapi tantangan ini, kamu pasti tidak kuat. Itu penilaian dia. Demikian juga orang juga berkata, baru menghadapi tantangan seperti itu kok seperti itu. Itu juga penilaian orang tersebut. Apapun yang dinilai manusia kepada sesamanya manusia, boleh itu saja. Tapi ingat, Allah tidak akan pernah membiarkan kepada umatnya yang sedang menghadapi tantangan-tantangan yang sedang diperjuangkan untuk menang. Termasuk saudara dan saya sekarang sedang menghadapi tantangan apa? Tantangan hidup berkeluarga, tantangan pekerjaan agar sukses, tantangan pendidikan agar juga sukses, tantangan untuk hidup rohani kita supaya tetap eksis, dan tantangan-tantangan yang ada di sekeliling kita. Mari, yakinlah, apapun bentuk tantangan yang sedang kita hadapi, Allah senantiasa hadir dalam tantangan yang sedang kita hadapi. Itulah iman. Hal yang ketiga kita melihat bahwa Allah bukan hanya hadir dalam situasi apapun, Allah bukan hanya hadir dalam menghadapi tantangan apapun, tetapi ketika kita merasakan makna dari iman tersebut, Allah Tuhan kita adalah hadir dalam wujud manusia, yaitu Yesus Kristus. Allah tidak akan bisa berdekatan dengan manusia ketika dia tidak bertinkarnasi atau menjelma menjadi manusia. Oleh karena Allah adalah Allah yang penuh kasih sayang, Allah yang penuh dengan anugerah yang besar untuk menyelamatkan manusia. Sehingga inilah dia menjelma menjadi manusia, mewujudkan dirinya ke umat manusia, sehingga di sanalah dia hadir dalam wujud manusia, yaitu pribadi Yesus Kristus sebagai juru selamat kita, yaitu adalah Allah. Kalau tidak berwujud manusia, terus apa yang diselamatkan Tuhan? Kalau kita manusia, ya seandainya saya senantiasa memberikan keguyonan gambaran yang mudah, seandainya kehendak Allah ingin menyelamatkan kucing, tidak menutup kemungkinan Allah pun bisa dan sangat bisa, dia bisa merubah menjadi kucing. Juga bisa, Allah Maha Kuasa. Hanya satu Allah yang tidak bisa dan tidak mau melakukan, yaitu dosa. Nah, sehingga dengan kasih anugerah Allah yang besar, di sana pribadi Yesus Kristus yang kita percaya adalah Allah yang iman. Sehingga beserta kita senantiasa Allah sudah hadir dalam hati kita melalui kebahagiaan Yesus Kristus. Sehingga di sanalah keyakinan kita memperoleh keselamatan kita karena dengan pengorbanannya. Diawali dari kelahirannya, dari telah diteruskan dari pelayanannya, kemudian akhirnya pengorbanannya sampai kepada kematiannya, bahkan kebangkitannya, menunjukkan bagaimana kehadiran Allah dalam wujud manusia untuk menyelamatkan manusia. Allah Immanuel. Hal yang berikutnya, Immanuel bukan hanya hadir di tengah-tengah situasi apapun.
Immanuel bukan berarti hanya hadir dalam menghadapi tantangan apapun. Immanuel bukan sebatas Allah hadir dalam wujud manusia. Tetapi ketika kita memaknai dan mengartikan Immanuel dalam hidup kita, Tuhan hadir memberi pertolongan yang tepat. Dia hadir, dia nyata dan memberi pertolongan kepada umatnya. Dan pertolongannya itu sifatnya tidak semu. Pertolongannya itu nyata. Pertolongannya jelas kita rasakan. Pertolongannya jelas kita juga bisa membagikan pertolongan yang sudah kita terima dari Tuhan. Kita bisa berbagikan kepada saudara-saudara kita yang memang perlu pertolongan. Dan apa itu pertolongan yang nyata dalam hidup kita dari Allah? Jelas sekali pertolongan Tuhan sampai hari ini. Saudara tadi pulang dari rumah kemudian datang ke gereja tanpa adanya pertolongan Tuhan yang nyata, tidak akan pernah sampai di sini. Ketika kita bangun tidur kemudian kita bisa mengawali aktivitas sehari-hari tanpa pertolongan Tuhan yang nyata, kita pun tidak akan bisa melakukan apa-apa. Oleh karena Allah Immanuel, Dia senantiasa memberi pertolongan yang nyata dalam hidup kita di setiap detik hidup kita. Kapan mulainya? Sejak kita ada di dunia. Sehingga di sanalah kasih Allah yang begitu besar kepada umatnya. Allah yang Immanuel, Dia senantiasa memberikan pertolongan kepada umat pilihannya. Jadi jangan pernah takut untuk tidak diberi pertolongan kepada orang-orang yang membenci kita. Jangan pernah takut kepada orang-orang yang tidak akan pernah memberi bantuan kepada kita. Tapi yakinlah, Allah akan memberikan pertolongan yang sejati dalam hidup kita. Allah yang senantiasa menyertai dalam hidup kita, memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Sehingga ukuran manusia, ada kalanya pertolongan yang ingin kita nikmati biasanya cepat-cepat. Contohnya doa. Kita memohon kepada Tuhan. Biasanya orang Pak sudah berdoa lama, kok tidak dijawab oleh Tuhan. Ya sebetulnya Tuhan sudah memberikan jawaban. Namun terkadang kita tidak mau menerima tentang jawaban Tuhan itu, yang memberi jawaban nanti dulu. Bahkan kita menolak jawaban Tuhan yang bilangnya Tuhan, jawabannya Tuhan berkata nanti dulu. Sehingga kita hanya mengklaim, kita mengartikan pertolongan Tuhan ketika kita ini dan kasih. Bukan seperti itu. Harapan kita sebagai Allah yang kita juga Allah bukan hanya untuk keperluan kita. Allah bukan hanya untuk ketika kita bersandar kepadanya, namun tidak benar. Kalau kita hal yang kita katakan seperti itu, seperti yang saya katakan tadi, kesannya adalah kita mementingkan diri sendiri. Tidak cuma yang dikasih Tuhan. Immanuel, Allah menyertai kita. Immanuel, Allah senantiasa hadir dalam setiap langkah kehidupan kita. Immanuel senantiasa, Allah senantiasa memberikan pertolongan dalam hidup kita. Immanuel, Tuhan sudah hadir untuk siapapun yang mau menerima. Artinya ketika Allah hadir dalam wujud manusia pribadi Yesus Kristus, ketika mereka mau menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Selamatnya, di sanalah Immanuel nyata dalam hidup orang tersebut. Yohanes berkata, dan kita Yohanes percaya bahwa umatnya menolak Tuhan. Dan ketika kita melihat kata-kata seperti itu, jelas orang tersebut tidak memaknai arti dari Immanuel itu. Sehingga Allah ingin umatnya itu selamat, tapi yang diselamatkan itu menolaknya. Allah begitu besar kasihnya kepada manusia, tapi manusia yang dikasih itu ada yang tidak, dia tidak mau dikasih. Jelas, memang kita diberikan tugas seperti itu. Namun ketika Tuhan sudah memberikan pilihan yang terbaik tentang anugerah dan keselamatan, kehadiran Allah nyata dalam hidup kita harus menyambut
menyambutnya dengan penuh sukacita. Karena dia ada hadir dalam hidup pribadi orang yang mau menerimanya. Saudara, saya sudah menerima Yesus Kristus, dan itulah pribadi yang menyertai kita semuanya. Allah bukan hanya hadir dalam hidup kita dulu, sekarang, ataupun selamanya. Allah bukan hanya hadir dalam situasi apapun yang sedang kita hadapi dulu, sekarang, ataupun yang akan datang. Tetapi ketika kita melihat dalam pengalaman makna Immanuel juga Allah hadir, yaitu mengubah hati umat. Hati kita, hati saudara dan saya diubah oleh Tuhan. Karena disitulah Allah yang mengasihi kita. Sehingga tanpa adanya perubahan hati kita yang dikelola oleh Tuhan sendiri, kita tidak akan pernah merasakan Immanuel dalam hidup kita. Oleh karena Allah hadir dan sudah mengubah hati kita, kita bersyukur. Karena Allah Immanuel nyata dalam hidup kita. Allah bukan hanya mengubah hati manusia, tapi Allah Immanuel adalah Allah memberikan penyertaan selalu dalam pandemi di saat ini. Jadi kalau kita melihat masa pandemi COVID-19 ini, gimana kok? Rasa-rasanya tidak ada Allah. Rasa-rasanya kita sendiri. Mana Tuhan? Katanya menyertai kita. Katanya Immanuel. Mana buktinya? Ingat, kuasa kegelapan senantiasa mengganggu, mengacau di dalam menggoncangkan iman kita kepada Tuhan. Dan saat sekarang kita sedang menghadapi pandemi COVID-19, yakinlah bahwa Allah selalu ada, sekalipun di masa pandemi, sekalipun di masa sesulit apapun, Allah senantiasa hadir. Allah senantiasa hadir. Kalau kita belum merasakan kehadiran Allah, pulang dari tempat ini, masuk kamar, berdiam sejenak, berdoa, memohon hikmat kepada Tuhan, dan di sana pasti Bapak Ibu merasakan kuasa Allah nyata, sehingga kehadiran Allah ketika kita sedang menghadapi apapun situasi, bahkan sesulit apapun situasi saat ini, kita tidak akan pernah takut, karena kita sedang menghadapi situasi sulit bersama Tuhan Allah yang Immanuel. Selamat sore, selamat hari Natal, kiranya Tuhan memberkati. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kebenaran firman-Mu sudah kami renungkannya. Beliau sampaikan kepada kita jemaat yang dikasihi, kiranya firman yang telah beliau sampaikan bisa menjadi rema buat kehidupan kita. Ada amin? Amin. Amin. Saking terpesonanya dengan firman sampai apa ya? Ya, kita mau bangkit berdiri, kita mau bersukacita lagi buat Tuhan. Haleluya. Sungguh luar biasa hari ini. Kita mau pujikan derek Gusti itu tidak rugi. Saya transitkan seperti itu. Derek Gusti orang rugi. Bless orang rugi, bless ya. Ikut Tuhan itu tidak rugi. Amin. Amin. Kita mau sama-sama nyanyikan ya Bapak Ibu ya. Nah, kita mau campur saringan buat Tuhan. Hati
saat hening untuk kembali ke rumah kita. Kita mau menerima berkat Natal yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Teguh Santoso. Biarkan hati kita, pikiran kita tertuju kepada Tuhan. Kami persilahkan Bapak. Kita tunduk kepala dan kita berdoa. Kepada Engkau ya Tuhan, kami bersyukur atas lawatan dan penyertaan Tuhan teristimewa dalam kami beribadah kesempatan hari ini. Kami memuji dan memuliakan nama Engkau. Kami menaikkan syukur kepada Engkau. Bahkan kami bisa bertemu dengan teman-teman seiman. Semua yang kami lakukan, semua kami kerjakan semata-mata untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Jika sebentar kami juga ingin meninggalkan dari tempat ini kembali untuk beraktivitas, untuk melaksanakan tanggung jawab kami, Tuhan juga senantiasa menyertai, bahkan senantiasa hadir dalam setiap langkah kehidupan kami. Kami bersyukur ya Tuhan Yesus Kristus. Sidang Jumat yang terkasih, arahkan hati dan pikiran, dan biarlah Tuhan akan memberkati kita. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas darahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku dari malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Anugerah dan kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus senantiasa menyertai saudara sekarang sampai selamanya. Amin.